Terima kasih Pak Edi. Izin saya panggilnya Mas boleh ya? Mas Ya, Norman silakan. dan Mas Agung. Terima kasih sudah hadir hari ini dan berkenan untuk berbagi insight, berbincang bersama kami dalam Investor Daily Summit 2025. Seperti tadi sudah saya sempat mention bahwa tema kita hari ini adalah The Future of Digital Investment in Indonesia's Financial Market. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sudah mengubah wajah industri keuangan di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Tentunya melalui berbagai kemudahan yang ditawarkan termasuk adalah cara investasi secara digital yang sudah semakin mudah. Jangan buru-buru cuan, long term. Yang penting adalah aman gitu ya. Nah ini mungkin kemudian leading pada pertanyaan saya kepada Mas Agung. Mas Agung sebagai salah satu pelaku pasar nih. Strateginya apa sih Mas Agung untuk mengembangkan fitur maupun juga produk tentunya itu agar cuan tapi aman. Kemudian juga investor itu akan dipermudah gitu. Karena salah klik dikit kadang-kadang itu yang kemudian membawa kita kepada wah saya klik apa nih, saya klik iklan apa nih, aman nggak ya? Itu yang mungkin salah satu kendala yang sering dihadapi oleh digital imigran kalau kata Pak Edi tadi bukan digital native. Pertanyaannya bagus banget nih Mbak Wayu. Jadi di pasar yang cuacanya sering berubah, kadang ups and down. Dari sisi peluang kita positioningnya adalah sebagai aplikasi investasi dan trading multi aset bisa dibilang yang terlengkap di Indonesia dengan fitur inovatif yang cocok bagi pasar pemula maupun traders yang berpengalaman. Kami juga melihat ada beberapa problem statement yang dialami oleh para investor di Indonesia. Yang pertama ternyata investor di Indonesia itu butuh pilihan, bukan kebingungan. Makanya di peluang user itu bisa invest dan trading ke lebih dari 1.000 produk investasi. Mulai dari kripto, saham AS dan ETF, kemudian kita ada emas, ada reksadana, dan juga ada fitur derivatif. Yang kedua adalah diversifikasi. Yang menarik adalah data kami menunjukkan bahwa 20% investor peluang itu sudah melakukan diversifikasi ke lebih dari satu kelas aset. Dan ternyata AUM-nya juga tumbuhnya sangat signifikan Mbak Wahyu. Pertumbuhannya sekitar 175% di dalam setahun terakhir. Artinya apa? Makin banyak investor yang berfokus pada wealth generation yang berkesinambungan dan memulai melakukan mitigasi resiko. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren aja. Dan yang ketiga kita juga melihat adanya sebuah percepatan khususnya di segmen investor menengah ke atas, khususnya dengan dana penempatan di atas 100 juta. Nah untuk segmen ini kami memiliki layanan yang namanya Peluang Plus. Di Peluang Plus ini kami juga very surprise karena pertumbuhannya sangat signifikan, membernya bertumbuh sekitar 2,3 kali lipat, dengan tingkat AUM-nya juga bertumbuh sebesar 2,7 kali lipat. Artinya memang ada percepatan di segmen investor kelas menengah ke atas. Dan untuk segmen traders yang sudah berpengalaman, ini juga lebih luar biasa lagi. Dari Peluang sendiri kami meluncurkan fitur pro seperti leverage, advance orders, kemudian ada stock option, crypto futures. Ini kita melihat segmen traders ini bertumbuh sampai 7 kali lipat. Bahkan portfolionya juga bertumbuh sampai 10 kali lipat. Artinya apa? Artinya kebutuhan akan strategi investasi yang komprehensif, yang advance ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi para investor di Indonesia. Dan tadi align juga dengan dari Pak Edi dan juga Mas Norman bahwa AI menjadi hal yang kritikal. Kita lihat adalah langkah berikutnya adalah bagaimana menggunakan teknologi AI yang cerdas ini bukan untuk rekomendasi, tapi untuk menyajikan data-data yang faktual, data-data yang real time, sehingga para investor bisa mengambil keputusan investasi yang cepat. Ketika kita bicara regulasi misalnya, ini yang kemudian menjadi kunci
ketika kita harus memastikan bahwa investasi digital ini memang tadi sesuai dengan surveillance-nya juga dapat, kemudian keamanannya juga dapat, semuanya ada di koridor agar semuanya sama-sama happy gitu, baik dari pelaku pasar, masyarakat sebagai investor, dan tentunya regulator gitu ya. Kalau dari pelaku usaha sendiri, Mas Agung, sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi itu apa sih gitu, apalagi di tengah misalnya dengan semakin berkembangnya investment secara digital, itu kan banyak yang bilang generasi muda tuh FOMO misalnya, banyak yang FOMO gitu untuk masuk berinvestasi. Tetapi kalau dari peluang misalnya, tantangan yang terbesar apa? Apakah memang karena banyak FOMO atau ada tantangan lain yang dihadapi oleh para pelaku industri saat ini, dan apa roadmap yang disiapkan? Jadi yang pertama memang tantangan terbesar kita bukan dari teknologi ternyata, juga bukan dari regulasi, tapi dari kebiasaan berinvestasi dan literasi finansial. Jadi kami melihat banyak orang yang sudah sangat ingin berinvestasi, tapi banyak juga yang belum memahami akan adanya risiko dan strategi berinvestasi. Nah, disinilah peran edukasi jadi sangat krusial. Kami peluang mengambil peran aktif untuk memberikan edukasi sebanyak mungkin. Makanya kami punya produk namanya Peluang Academy. Jadi kami memberikan konten edukasi maupun video-video singkat yang sangat mudah dimengerti bagi seluruh lapisan investor, mulai dari yang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Dan hasilnya ternyata tidak berhenti hanya di level individu. Kami melihat akses, contohnya ya, akses ke saham global itu ternyata memberikan sumbangan devisa negara yang cukup besar, Mbak Wahyu. Jadi dari data yang kami miliki, sumbangan devisanya sebesar lebih dari 300 miliar rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah bukti bahwa inklusi finansial tidak hanya berhenti di level individu, tapi juga bisa meningkatkan devisa negara. Dan tentunya negara bisa mendorong ruang bagi kebijakan atau inovasi dari kebijakan publik. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin saya ingin sekaligus memberi kesempatan, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan langsung ke Mas Agung nih, kepada Peluang lagi. Peluang, yang pertama, selamat. Peluang akan menjadi aplikasi pertama di Indonesia yang berhasil menggabungkan berbagai kelas aset investasi mulai dari kripto, saham global, emas, reksadana, hingga nantinya juga ada saham Indonesia. Bisa dijelaskan proses yang terjadi di belakang layarnya seperti apa? Ini pertanyaan dari siapa, tidak terlihat, tidak terbaca. Wah, pertanyaannya susah nih. Jadi memang Peluang sendiri kita di tahun 2023 secara grup kami melakukan akuisisi kepada PT Nila Inti Sekuritas, yaitu perusahaan yang memiliki izin penjamin emisi efek dan juga perantara pedagang efek. Dan saat ini sudah berubah nama menjadi PT Peluang Maju Sekuritas, di mana untuk PT Peluang Maju Sekuritas ini telah mengantongi izin dari MP3E, yaitu media pemasaran dan juga perantara pedagang efek. Dan oleh karenanya memungkinkan kami untuk bisa melakukan integrasi, yaitu saham Indonesia di dalam aplikasi Peluang. Dan tentunya nanti eksekusinya akan dilakukan oleh perusahaan sekuritas kami, yaitu Peluang Maju Sekuritas, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, semoga cukup menjawab ya pertanyaan yang masuk. Sekali lagi mungkin karena waktu kita yang memang sangat singkat, adakah mungkin berkenan closing statement singkat masing-masing, Pak Edi, Mas Norman, dan Mas Agung? Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Edi, Mas Norman, dan juga Mbak Wahyu atas kesempatannya kita bisa boleh berbagi pandangan dalam sesi panelis kali ini. Kami dari Peluang, kita mengusung visi dan misi, yaitu mendemokratisasi wealth creation lintas generasi dengan harapan bisa meningkatkan kualitas hidup serta literasi finansial berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan kami berharap semangat buka peluang ini dapat dirasakan dan dibagikan oleh Bapak Ibu semua demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Mungkin kalau kita bicara Investor Daily Summit 2025, tema utamanya adalah New Economic Order. Banyak sekali tantangan dan tentunya sinergi baik dari regulator, asosiasi, pelaku usaha adalah kunci utamanya agar semuanya tetap
mantap gitu ya, makin tumbuh berkembang dan tentunya adalah sustainable, mungkin itu. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini untuk berbagi insight-nya. Perkenankan kami dari Investor Daily Summit untuk menyampaikan terima kasih melalui pemberian token of appreciation. Kami mohon Pak Edi, Mas Norman dan Mas Agung untuk berkenan untuk berdiri. Kami mohon juga dengan hormat Bapak Surya Hadiwinata, Direktur BTV untuk berkenan menyerahkan cenderamata kepada 3 narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama kepada Bapak Edi Manindo Harahap, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih, mohon tepuk tangannya boleh diberikan kepada Pak Edi dan OJK. Kemudian yang kedua kepada Mas Norman Wanto, Bapak Norman Wanto, Vice Chairman of the Department of Online Investment and Future Brokers Asosiasi Fintech Indonesia. Dan tentunya juga kepada Mas Andreas Agung Hendrawan, Director of Marketing and Commercial Peluang. Selanjutnya boleh kita lanjutkan dengan foto bersama.